Selamat datang pada kegiatan rutin BKSTI Korwil DKI Jakarta. Hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, secara reguler kami dari BKSTI Korwil DKI Jakarta melakukan aktivitas maupun webinar berupa dengan tema tips and trik penulisan artikel untuk publikasi ilmiah Q1. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan virtual hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dimulai, perkenalkan nama saya Renti Anugrah Mahaji Putri sebagai pembawa acara maupun moderator untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembacaan doa. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembukaan acara oleh Ibu Dr. Amalia Suzianti selaku Ketua BKSTI Korwil DKI Jakarta. Yang berikutnya, foto bersama sesi 1. Kemudian ada paparan oleh narasumber pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Wahyudi Sutopo. Dilanjutkan oleh paparan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Profesor Beni Cahyono PhD. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, penyerahan sertifikat kepada para narasumber, foto bersama sesi 2, dan penutupan oleh Ibu Wakil Ketua BKSTI Korwil DKI Jakarta, yaitu Ibu Dr. Rina Fitriana. Yang pertama, kita masing-masing diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua tetap diberikan kesehatan supaya dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan maupun kegiatan-kegiatan esok harinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang berikutnya dimohon dengan sikap sempurna Bapak Ibu kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silahkan Bu Afni. Baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah pembukaan acara yang disampaikan oleh Ibu Dr. Amalia Suzianti selaku Ketua BKSTI Korwil DKI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Renti. Suara saya terdengar ya? Baik. Terdengar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Wahyudi Sutopo sebagai narasumber pertama dalam sharing session ya di siang hari ini, dan juga kepada Prof. Beni Cahyono PhD sebagai narasumber kedua kita dalam acara tips and trik penulisan artikel untuk publikasi ilmiah Q1.
Alhamdulillah atas izin Allah dan juga tentunya kerja keras teman-teman ya dari pengurus BKSTI Korwil DKI Jakarta, hari ini kita dapat mengadakan acara ini yang tentunya tujuannya sama-sama ya, kita mengembangkan kompetensi terutama dalam rangka membantu teman-teman sekalian ya agar dapat meningkatkan kualitas tulisan ilmiahnya yang akan dipublikasikan ke jurnal-jurnal bereputasi. Tentunya kami harapkan dengan adanya acara ini yang merupakan bagian dari program rutin BKSTI DKI Jakarta ya, kita alhamdulillah bulan lalu sudah mengadakan acara juga yang mengenai sharing session untuk lam teknik ya, untuk prodi. Nah, hari ini kita lanjutkan untuk dosen-dosennya ya. Insya Allah dengan acara hari ini kita berharap tentunya kualitas publikasi ilmiah dari dosen-dosen teknik industri bisa dapat lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah semoga acara ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kerja kerasnya dari panitia dan pengurus BKSTI Korwil DKI, dan tentunya kami berharap rekan-rekan semua ya nanti bisa berpartisipasi kembali di acara-acara kami yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk pembukaannya. Yang berikutnya mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk foto bersama kami bagi menjadi 2 sesi di sini. Yang pertama untuk sekarang dan yang kedua adalah nanti setelah penyerahan sertifikat kepada para narasumber. Mungkin Bapak Ibu bisa dibantu untuk dibuka dulu kameranya, nanti kami akan coba foto. Oke. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. Di saya ada 3 slide ya Bapak Ibu ya. Slide terakhir mungkin nggak semuanya buka kamera. Oke. Oke, baik. Oke, mungkin dibantu sama teman-teman yang lain nanti untuk difoto. Selanjutnya, kita sama-sama akan mendengarkan paparan yang pertama, yaitu paparan dari Bapak Profesor Dr. Wahyudi Sutopo. Sebelumnya, saya akan bacakan CV beliau. Bapak Profesor Dr. Wahyudi Sutopo adalah Guru Besar Teknik Industri dan Ketua Grup Riset Rekayasa Industri dan Teknologi Ekonomi, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas 11 Maret, Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik UNS. Di tahun 2020 menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Logistik. Beliau juga Presiden dari Indonesia Professional Chapter sejak 2021, asesor Ban PT, peneliti di berbagai tempat ya, untuk baik termasuk untuk proyek Sustainable Higher Education Research Alliances yang didanai oleh USAID dan Massachusetts Institute of Technology Indonesia Research Alliance, MIRA. Menerima lebih dari 40 penelitian dan melaksanakan proyek penelitian yang didanai oleh LPPM UNS, Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Teknologi Nasional, LPDP, MIRA USAID, PT Pertamina Persero, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan berbagai perusahaan lainnya. Beliau sudah menulis 4 buku teks dan 7 buku bab dan membuat 7 hak cipta dan 2 paten. Selain memiliki Scopus ID, beliau juga sudah menerbitkan 184 dokumen, berbagai macam dokumen dengan H-Index 11 dan bermitra dengan 184 rekan penulis. Selain bermitra dengan universitas, beliau juga bermitra dengan praktisi dan dari industri dan lembaga pemerintah, yaitu Badan Standarisasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, PT Garuda Maintenance Facility Euro Asia Tbk, PT Mega Andalan Kalasan, PT Batex Energi Mandiri, dan Startup Frogs Indonesia. Demikian CV singkat yang bisa saya bacakan mengenai profil dari Profesor
Dr. Wahyudi Sutopo. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan ya, Prof, untuk melakukan paparan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Cukup terdengar ya Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Yang saya hormati Ibu Amelia selaku Ketua BKSDI Korwil DKI, kemudian juga rekan-rekan pengurus BKSDI Korwil DKI, dan yang tentu Prof. Beni ini, kolega kita yang dari Indonesia tapi berkiprah di luar negeri, nanti juga akan banyak memberikan insight ke kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya berbagi tips ya, publikasi di reputable journal, katanya Q1 gitu ya, yang diminta oleh para peserta. Tipsnya seperti apa? Dalam 20 menit ke depan. Ada 5 yang ingin saya sampaikan, tetapi nanti mudah-mudahan penguatannya ada di yang merah ini, yang nomor 2, yang improve your research proposal and roadmap. Bapak Ibu berdasarkan pengalaman tentu mencapai publikasi di level tertinggi di tier Q1 tidak semuanya bisa, maka saya juga hanya mentargetkan 1 setiap tahun. Kalau 1 setiap tahun juga sudah sangat cukup bagus, karena kontribusi yang dituntut tentu lebih tinggi, originalitasnya dan juga berbagai hal yang ada. Dimulai dari yang pertama, Bapak Ibu, saya mengingatkan strategi yang pertama tentu improve your motivation. Tidak akan banyak panjang lebar yang ingin saya sampaikan, tetapi umumnya orang menulis itu awalnya terpaksa karena memenuhi tugas, terpaksa karena kewajiban, atau terpaksa karena naik pangkat. Nah, terpaksa karena ingin naik pangkat, ada klasifikasi 4 jurnal sebagai tahapan, begitu ya. Nah, mudah-mudahan nantinya dari terpaksa itu punya niat yang tulus bahwa menyebarkan ilmu pengetahuan itu menjadi hal yang bagian dari mengamal atau bagian dari mengabdi dan beramal sebagai dosen profesional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, menulis di Q1 tentu adalah boost your academic profile. Misalkan saja ini sebagai ilustrasi, menulis di Q1 natur gitu ya, levelnya paling tinggi ini yang saya cuplik ini adalah Profesor Transik dari MIT, salah satu partner riset. Bapak Ibu, barangkali ini juga menjadi bagian dari ini citation impact contribution. Tentu menulis di Q1 identik dengan citationnya nanti akan tinggi, impact-nya tinggi, contribution-nya tinggi. Bagian dari quality assurance itu. Yang ketiga, pasti di depan saya ini sebagian besar atau bahkan 100% dosen. Karir tertinggi seorang dosen tentu guru besar di dalam jabatan fungsionalnya. Syaratnya adalah ya menginginkan Q1 jurnal atau reputable jurnal. Tadi saya tidak bercita klasifikasi bagaimana melihat jurnal SJR Index-nya seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui semua. Kemudian, nah ini body of knowledge industrial engineering. Tentu saya berharap Bapak Ibu motivasi kita menulis adalah developing and disseminating science and technology, innovation process, innovation and commercialization, dan atau solve the real problem atau solving real problem. Kita ingin juga membukukan apa yang kita lakukan itu bisa memberikan setitik pengetahuan yang berkontribusi pada body of knowledge industrial engineering yang original, yang berkontribusi pada perkembangannya. Tentu ini bersyarat ada originalitas. Bersyarat pendekatannya bukan monodisipliner, tetapi pastinya sekurang-kurangnya adalah interdisipliner atau bahkan transdisipliner. Bukan dikelola secara risetnya bukan dikelola secara biasa-biasa saja, tetapi harus dikelola dengan baik supaya hasilnya memang betul-betul luar biasa. Itu tips yang pertama. Motivasi kita tingkatkan untuk mengkontribusikan keilmuan, berkontribusi pada keilmuan, walaupun kecil, begitu ya, deltanya kecil, ini menunjukkan bahwa kita memberikan sesuatu yang original. Kalau original tentu novelty-nya sangat tinggi, bisa masuk ke jurnal terindeks Scopus Q1. Nah, yang kedua yang ingin saya tekankan, tentu membuat tulisan yang original, hasil riset yang original, itu harus diikuti dengan kerja keras. Kerja keras dari apa? Kerja keras dari roadmap risetnya yang harus kuat. Maka ingin saya sampaikan, roadmap riset yang kuat adalah ya direncanakan sejak awal, bukan hanya melihat di sini, tetapi sampai melihat bahwa
tujuannya adalah menghasilkan sesuatu yang berdampak besar. Pahami itu teknologi readiness level, mengerti tahapan riset dasar sampai ke komersialisasi. Kalau mengerti ini, maka di dalam membuat roadmap tentu tidak canggung. Di dalam membuat roadmap tentu menginginkan bahwa hasil risetnya adalah meningkatkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, karena berdampak pada daya saing atau competitiveness. Bapak Ibu, bagaimana itu bisa kita lakukan? Tentu roadmap lagi menjadi kunci, bahwa saya kira gitu ya, Bapak Ibu semua sudah pernah membaca rencana induk riset nasional, membuat roadmap yang besar, kita mengerti persoalan bangsa dalam prioritas riset nasional. Prioritas riset nasional itu mendorong kita untuk penguasaan dan keunggulan kompetitif effect yang tinggi. Mencapai ini tentu berat, maka saya menyarankan 5 tahapan. Tahapan bottom up development, Bapak Ibu secara individu punya roadmap, dinaikkan ke lab, dinaikkan ke center excellence, atau bahkan sampai institusi universitas Bapak Ibu, dan bisa mengakses roadmap riset yang ada di PRN ini. Tentu roadmap riset yang ada di PRN ini menjadi bagian dari roadmap riset yang memiliki impact besar, karena dibutuhkan oleh bangsa ini secara nasional. Ini kami memberikan contoh ilustrasi roadmap riset yang ada di Center of Excellence kami di teknologi penyimpanan energi listrik. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagaimana kita sebagai seorang industrial engineers bisa membangun roadmap yang baik. Tentu kita harus memahami apa itu, harus membangun kompetensi kita di dalam skill and kompetensi kita di dalam melihat persoalan. Pahamilah teknologi readiness level, saran saya. Dengan memahami teknologi readiness level, kita itu akan memudahkan mengevaluasi riset sehingga riset tidak berulang. Juga akan memudahkan membuat peta riset yang berbeda dengan SOTA sebelumnya, sehingga dari waktu ke waktu tambah meningkat, dan juga memudahkan untuk menemukan kontribusi dan originalitas. Dengan mengerti TRL, kita juga mengerti bahwa risetnya harus go solution, tidak boleh membalik. Dari riset yang ada, dari basic riset harus go solution menuju ke industri. Inilah yang menjadikan kita akan jauh lebih kuat di dalam membuat roadmap riset. Terakhir, ya tentu roadmap risetnya itu harus dibuat bertahap, yang barangkali seiring dengan jejaring yang kita punya secara realistis. Tadi saya sampaikan tahapan jurnal, mulai dari riset yang hanya beroutput untuk ke Sinta, sampai ke riset yang beroutput ke Q1. Kira-kira seperti itu. Pola-pola riset besar yang menjadi riset-riset, misalkan saja seperti riset kolaborasi Indonesia, riset kerjasama luar negeri. Seiring dengan ini yang harus dicapai. Sehingga kualitas dari roadmap riset kita dari waktu ke waktu memang memiliki impact yang besar. Gimana tipsnya? Tentu angkat masalah yang besar, engineer harus menghasilkan solusi masalah yang besar, novelty dan kontribusinya juga harus besar, metodologi ruang riset, analisis dan interpretasinya juga harus memberikan solusi yang baik, dan jangan lupa dilakukan costing dan manajemen project, sehingga dari costing dan manajemen project ini kita bisa memitigasi perjalanan riset kita. Riset harus jalan, baik ada in-kind, baik ada in-case, ataupun harus hanya dengan in-kind. Nah, tips yang ketiga yang ingin saya berikan adalah perubahan pada metodologi risetnya. Membuat riset yang besar tidak mungkin metodologinya tidak berubah besar. Saya menyarankan Bapak Ibu membaca falsafah ilmu, bahwa hakikat dari riset itu untuk apa? Tentu untuk mendapatkan secara epistemologi, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini dikembangkan dari scientific methods. Nah, scientific methods yang seperti apa yang menghasilkan ilmu pengetahuan baru? Tentu itu yang membedakan riset yang dilakukan oleh S1, S2, dan S3. Riset yang dilakukan S3 menghasilkan originalitas yang tinggi, pendekatannya adalah interdisipliner atau bahkan transdisipliner. Bagaimana pendekatannya? Tentu mengerti hakikat dari riset itu dari aspek falsafah ilmu. Kenapa kok perlu mempelajari ilmu itu, hakikat ilmu? Bagaimana cara mendapatkannya dan apa guna dari riset yang kita lakukan? Sehingga kontribusi dari riset itu menjadi jauh lebih jelas.
Yang kedua, berkaitan dengan metodologi dan networking, tentu Bapak Ibu dari kelompok-kelompok yang paling kecil di dalam lab tentu bisa dengan sangat lebih jelas membagi network keahliannya. Posisinya seperti apa? Improve your network and lecturer career acceleration. Manfaatkan internal student, manage your student, manfaatkan kerjasama, ya ini manage your student gitu ya. Kemudian juga kerjasama antar dosen pun perlu di dalam interdisipliner approach. Kemudian kerjasama antar perguruan tinggi, bahkan dengan industri dan dengan society internasional. Nanti Prof. Benny mungkin barangkali banyak bisa bercerita yang tentang ini. Nah, Bapak Ibu, untuk tips yang keempat, saya tidak akan banyak bicara secara ringkas bahwa kalau ingin submit ke key satu jurnal, tentu ya yang pertama memiliki tulisan yang berkualitas, yang dikerjakan dari roadmap riset dan dikerjakan dengan pola riset yang tadi. Kemudian yang kedua ya hukumnya wajib Bapak Ibu mengerti proses penerbitan artikel di jurnal internasional. Wajib memahami peran reviewer, karena Bapak Ibu dituntut menjadi seolah-olah menjadi reviewer, menjadi editor. Sehingga di dalam melakukan self-assessment sebelum jurnal itu atau manuskrip itu dikirim ke satu, diperiksa sesuai guidance author, dievaluasi sesuai kriteria reviewer, diperbaiki sesuai dengan permintaan reviewer tadi sebelum dikirim ya. Jadi Bapak Ibu seolah-olah menjadi reviewer gitu ya. Dan kemudian disubmit ke satu. Boleh memakai pihak ketiga di dalam membantu coaching klinik seperti kayak hari ini latihan gitu ya. Boleh juga di dalam proof English maupun editing memakai jasa jurnal manuskrip editing. Tapi mereka itu adalah hanya akselerator. Objek utamanya adalah kita atau Bapak Ibu semua yang harus menguasai. Nah, yang berikutnya adalah ya ini bahwa kita harus kerja melihat artikel, clear tujuannya kemana, clear apa yang kurang harus diperbaiki. Ya ikhtiar bagaimana melihat jurnal yang cocok di mana itu ya boleh-boleh saja. Tetapi yang paling penting adalah juga harus ikhtiar bahwa artikel kita itu layak dipublikasikan, misalkan saja dengan persiapan diekspos dulu lah, disuruh menilai orang, nanti kekurangannya diperbaiki dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah fundamental perbaikan yang memungkinkan kita bisa secara awal menemukan persoalan sebelum ditemui oleh reviewer yang ada di jurnal Q1. Kalau yang menemui mereka kan ada kemungkinan jadi ketolak. Tetapi kalau sudah semua bocor-bocornya itu dipenuhi, maka ada kemungkinan diterima walaupun mungkin masih membutuhkan major revision atau alhamdulillah jika minor revision. Nah, tentu harus siap juga dengan list berbagai jurnal. Q1, karena maunya kan Q1. Ya seluruh jurnal Q1 yang related pada bidang riset kita ya didaftar. Kira-kira gitu. Maunya Q1. Ya tentu kita harus sadar kita ada di mana saat ini. Maunya Q1. Ya latihan di Q1, belum bisa ya Q2, belum bisa ya Q3, dan tetapi nanti target akhirnya harus bisa ke Q1. Kira-kira seperti itu. Butuh waktu berapa lama? Tergantung kerajinan dari Bapak Ibu semua di dalam menyiapkan strategi tadi. Nah, terakhir, karena ini saya ingin diskusinya lebih lama, sehingga saya presentasi harus on time. Begitu. Tentu, paper itu pasti diterima di Q1. Ya, Bu Rina, pasti diterima di Q1. Kalau seluruh perbaikan yang dia minta, Ibu kerjakan. Nah, kadang kan kalau sudah direview gitu kan dinyatakan rejected. Kan perbaikan rejected-nya ada. Ibu perbaiki dengan sabar. Kirim lagi major revision. Ibu perbaiki lagi. Kirim lagi minor revision. Ibu perbaiki lagi. Sampai akhirnya diterima. Jadi seluruh artikel pasti diterima di Q1 kalau seluruh yang diminta reviewer itu dipenuhi. Maka lakukan bukan bersama istiqomah, tapi lakukanlah dengan istiqomah. Bahwa perbaikan artikel-artikel tersebut diupayakan secara baik. Ya, lama gitu ya, tapi harus diikuti semua. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, ada 5 tips yang bisa saya bagi di dalam kali ini. Tentu mudah-mudahan bisa bermanfaat, tetapi ingatlah
semboyan yes I am, yes we are a true scholar, one publication per year. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wahyudi atas paparannya. Nanti mungkin setelah paparan dari Prof. Beni akan saya rangkumkan sedikit apa yang sudah Prof. Wahyudi sampaikan. Baik, kami langsung masuk ke paparan berikutnya. Prof. Beni sudah masukkah? Ibu Ranti, selamat Oke, pagi. baik. Terima Oke, kasih. selamat sore, Ya. selamat sore waktu Indonesia. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Selamat sore, Prof. Wahyudi. Senang ketemu lagi. Selamat sore Prof. Beni. Saya cepat supaya Prof. Beni yang lebih lama. Iya, gitu. Asik. Bentar, ini lamanya bukan presentasinya, lamanya nyari slide-nya ini. Oh gitu. Ya, ya. Bentar, Bapak Ibu mau, karena saya pakai monitor 2 jadi agak gaptek ini. Oke, saya share screen dulu. Oke. Ini dia. Baik, selamat pagi waktu UK, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya bisa diundang di acara hari ini. Terima kasih untuk BKSTI, Korwil DKI yang telah mengundang saya. Saya hanya ingin menyampaikan tips saja. Saya ada 10 tips untuk menulis dan mempublikasikan ke jurnal internasional berreputasi. Baik, saya akan mulai dengan short introduction. Saya Beni Cahyono dari Coventry University. Kemudian apa yang ingin saya paparkan sebenarnya hanya sharing saja. Jadi tidak banyak teori dan tidak banyak apa istilahnya ya, bukan teori, artinya tidak banyak. Tapi langsung saja apa yang saya rasakan saya berguna buat saya akan share ke Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ini no one solution fits all. Jadi mungkin saja tidak cocok untuk Bapak Ibu, tidak semua cocok untuk Bapak Ibu. Jadi silakan diambil tips mana yang sesuai, monggo silakan diikuti. Kalau tidak ya nggak usah diikutin. Lalu kemudian yang ketiga adalah tips saya ini umumnya dari business and management areas. Tapi biasanya kalau untuk menulis paper, beberapa struktur dan beberapa tips ini juga bisa dipakai untuk proses ini kita publikasi dan industri manufacturing production, sehingga sesuatu yang berkhasiat di bidang manajemen dan bisnis mungkin bisa dipakai, dipinjam untuk teknik industri. Kemudian yang terakhir, this is my way, jadi tolong jangan di generalize atau conclude too quickly, silahkan aja open minded please. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Prof. Wahyudi tadi, kenapa sih kita kok perlu menulis? Ya, tentu saja karena kita semua researcher kan ya. Jadi menulis adalah essential skills for us, for researchers, and it will demonstrate your research maturity. So kalau Bapak Ibu lihat maturity-nya Prof. Wahyudi tentunya ditunjukkan dari research, publikasi yang sudah terindeks di Scopus dan sebagainya. As a research, this is also based upon which your work, your learning, and your intellect will be judged. Unfortunately, as a researcher, setiap kali saya diundang, kita harus dilihat juga, publikasinya di mana sih? Gitu. Jadi kadang-kadang nggak fair juga, karena our experience atau our intellect dijustifikasi atau dijudge dari list of publications. Namun apa yang kita publish itu permanen, jadi no one can take away from you. Ya. Yang akhirnya karena kita semua academics, tanpa ada paper tentunya akan sulit untuk job promotions. Dan arah ke sini sudah semakin kelihatan, sudah semakin dekat. Mungkin 10 tahun yang lalu untuk menjadi guru besar, persyaratan atau untuk naik pangkat lah, persyaratan mungkin tidak seberat sekarang, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, di mana-mana sama kok. Bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana juga meminta publikasi. Lalu pertanyaannya, kalau kita nggak bisa publikasi, apa ya kendalanya? Gitu. Jadi ini yang saya kumpulkan selama ini. Yang pertama adalah bahasa Inggris. Mungkin bukan yang terutama, tapi hanya di list saya ini yang di atas adalah bahasa Inggris. Kadang-kadang karena kita merasa kurang bisa berbahasa Inggris, jadi justru malah menjadi inhibitor di sana. Kemudian yang kedua, research itu kadang-kadang menjadi low priority.
teaching itu yang justru lebih tinggi prioritasnya. Terutama juga saya bisa mengerti juga kalau ini Bapak Ibu ada di universitas swasta, karena memang student numbers itu menjadi hal yang penting. Yang ketiga adalah insufficient incentive. Nah, saya katakan insentif ini dalam arti general ya, bukan hanya dalam arti finansial, tapi justru di Indonesia ini menurut saya negara yang paling generous, karena di mana-mana belum ada saya tahu orang publikasi dapat insentif finansial gitu, kecuali di Indonesia. Jadi mohon Bapak Ibu manfaatkan ini kesempatan. Mungkin nggak akan lama ya, kalau semua sudah publikasinya meningkat ya akan dikurangi insentifnya tentunya. Yang keempat, no pressure to publish. Ya itu mungkin berhubungan dengan yang nomor 2. Yang kelima, ya ingin publish tapi nggak ada infrastructure, nggak ada support, nggak ada teman, nggak ada saingan. Karena kalau semua itu ada, maka Bapak Ibu akan lebih semangat ya. Kalau ada temannya menulis, ada temannya yang publish juga, jadi mau nggak mau itu akan mempengaruhi. Kemudian yang keenam ini typical, jadi fear of rejection and unpleasant comments. Ya sampai sekarang saya juga, siapa sih orang yang mau di-reject ya kan? Kalau sudah di-reject, komennya menyakitkan, jadi kita tambah malas untuk publish. Nah, yang ketujuh, lack of research writing training. Saat ini kita melakukan training, jadi saya kira sudah semakin banyak dilakukan training. Nah, yang terakhir ini yang mungkin buat saya yang paling berat. Ya, buat saya, sekalipun saya sudah menulis, tapi juga, kalau saya nggak punya ide, terus apanya yang mau ditulis? Gitu. Nah, jadi tadi Prof. Yudi sudah memaparkan kira-kira, kalau ide itu gimana ya, dari inisiasi sampai seterusnya menjadi roadmap research, nah itu sebenarnya juga bisa dijadikan ide untuk menulis. Ya, karena kalau kita punya roadmap yang riset, tentunya ide kita nanti makin banyak. Nah, mungkin ini yang saya bisa soroti pagi ini, bagaimana tip yang pertama, bagaimana kita mengatasi lack of ideas. Artinya, nggak tahu, kita sudah mengerjakan, kita sudah melakukan penelitian, sudah melakukan proyek, tapi apa yang mau ditulis ya, gimana caranya mulai menulis. Nah, itu mungkin yang tips saya yang pertama. Tips saya yang pertama adalah, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan atau mengerjakan proyek, sudah selesai, tinggal melakukan tanggung jawab keuangan misalnya, maaf bukan tinggal ya, tanggung jawab keuangan juga besar sekali tentunya buat Bapak Ibu. Nulisnya gimana? Nah, coba kita pikirkan menulis dari core of the work. Jadi apa sih yang Bapak Ibu itu hasilkan? Misalkan dari penelitian Bapak Ibu melakukan survei, ya udah hasil surveinya aja dulu dikerjakan, nggak usah bingung mikirin introduction, nggak usah bingung mikirin state of the art, mikirin metodologi, pokoknya tulis dulu deh hasilnya apa. Bapak Ibu sudah melakukan interview, nggak usah mikir-mikir, tulis aja hasilnya bagaimana. Tulis dulu yang penting. Karena ini yang paling mudah kalau menurut saya. Ya. Kalau menulis dari depan, nanti takutnya nggak nyambung. Ya. Setelah kita ngerjakan, kita sambil ngerjakan proyek, kita nulis introduction, tahu-tahu nggak nyambung nanti. Gitu. Nah, kita kerjakan aja dari core-nya. Nah, tapi yang paling penting setelah kita menuliskan core of the work, finding atau result-nya, ini yang paling penting, ke belakang. Jadi ya, kalau kita bayangkan ini chapter N+1 lah kira-kira gitu. Maksud saya begini, setelah Bapak Ibu menuliskan finding dan result-nya, tolong diskusikan apa sih maknanya itu. So what? Ya. Nah, kalau kita sudah bisa mendiskusikan, misalnya ini, Bapak Ibu menguji model, ya, mau diuji modelnya, wah ternyata ada beberapa hipotesa yang tidak terbukti atau tidak disupport. Nah itu dijelaskan Bapak Ibu. Ya, kenapa riset sebelumnya selalu disupport? Nah kalau nggak disupport kan nggak mungkin Bapak Ibu contek modelnya kan. Jadi karena modelnya itu disupport sebelumnya, makanya Bapak Ibu coba lagi. Nah ternyata begitu Bapak Ibu coba lagi, ya kok H2 dan H3-nya nggak terbukti ya. Nanti coba dijelaskan. Itulah justru yang menarik. Masalahnya, kalau semua hipotesa itu terbukti, itu akan justru lebih sulit untuk dijelaskan. Tapi kalau ada hipotesa yang tidak terbukti, kalau saya malah lebih senang tuh. Lebih senang karena saya bisa menjelaskan kira-kira kenapa, possible reasons for that. Nah, itu dijelaskan di discussion dan conclusion. Nah, lalu pertanyaannya, kalau semua terbukti gimana? Ya udah, nasib, artinya kan bagus ya, nasib baik, semua terbukti, semuanya signifikan, ya udah, kita jelaskan kira-kira
Atau mungkin bisa begini, kalau seandainya mestinya ini konteks kita ini nggak terbukti loh, tapi ternyata kok terbukti ya. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa begitu? Kenapa kok bisa ada diskrepansi antara hipotesa dan kenyataan? Gitu. Nah, dari sinilah baru kita nanti bisa melakukan atau menambahkan kontribusi kita apa. Ya, karena kita kan harus berkontribusi terhadap teori yang ada, terhadap knowledge yang sudah ada. Di sini kita bisa menambahkan, oh ternyata kenapa kita nggak terbukti karena konteks Indonesia, misalnya konteks negara berkembang, konteks negara kepulauan, ya carilah berbagai alasan di situ sehingga diskusi kita bisa dijustifikasi di sana. Dari sini baru kita mundur terus. Kita mundur ke literatur review dengan membandingkan, kalau kita bilang kita berkontribusi di A, jangan dibongkar di literatur review-nya, jangan ditunjukin di kartunya, ya kan? Ini kan kartu kita. Ya kartu kita ya kalau bisa ya ngomongin jangan terlalu banyak ngomongin yang A, ngomongin aja yang B sama C sama D sehingga ketahuan bahwa kontribusi kita di A. Itu gamenya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa nulis metodologi. Nah, ini cuma cerita aja. Karena cerita, nah ini Bapak Ibu mesti ingat, karena dia cerita maka harus dalam past tense. Ya, ini seringkali kita nggak melakukan dalam past tense. Ini semua metodologi itu harus ditulis secara dari past tense. Setelah itu baru mundur lagi ke chapter yang terakhir adalah chapter 1, bukan chapter 5, yang chapter 1 justru yang terakhir ditulisnya. Nah, setelah itu baru abstrak. Itulah kira-kira tips saya yang pertama. Mohon maaf saya ambil waktu yang cukup banyak di sini karena memang ini yang menurut saya sangat membantu. Tips seperti ini, entah ini valid secara riset atau tidak, namun ini yang seringkali membantu saya untuk bisa mempublish dari proyek saya menjadi paper. Nah, kalau kita nggak punya proyek, gimana Pak? Kalau kita punya proyek enak, bisa dikerjakan. Ya udah, kalau kita nggak punya proyek, ya coba kita sekarang start proyeknya, start menulis paper layaknya kita mengerjakan paper itu sebagai proyek kita. Jadi kita buat dulu strukturnya, intro, literatur review, metodologi, findings, di-plan dulu typical structure-nya, baru diisi kontennya. Ini agak lebih sulit memang, lebih gampang yang pertama. Nah, tip yang ketiga adalah, nah kalau saya nggak punya proyek, nggak tahu mau bikin apa, tapi saya baru lulus PhD, Pak. Ada nggak yang bisa saya tulis? Tentu ada paper PhD-nya yang dipublish. Tapi sudah, Pak, saya nggak boleh dipakai lagi itu, karena itu sudah saat saya PhD, saya nggak boleh pakai itu untuk naik pangkat misalnya. Itu excuse-nya. Ada nggak lagi yang saya bisa publish? Ada. Kapanpun Anda melakukan literatur review, coba dipublish literatur review-nya. Nah, pro-nya tentunya dapat literatur review, ngerjakan PhD, dan juga dapat paper. Kalau dapat paper, tentunya paper literatur review itu bisa menambah jumlah publikasi Anda, menambah citasi, dan juga menaikkan H-index. Nah, sebagai contoh, ini saya ambil dari saya sendiri. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Scopus saya, ini juga top 3 lah ya, top 3 itu literatur review semua yang banyak disitasi. Ya wajar dong, literatur review, siapa yang nggak mau baca? Enak kan literatur review itu sebagai makanan yang siap saji. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya waktu untuk mereview banyak, coba dulu dilihat apa sih yang sudah direview sama si A. Ya. Nah, karena itu, kalau kita bisa mempublish literatur review, itu biasanya kita bisa disitasi yang lebih banyak. Nah, tentunya bisa menaikkan H-index. Nah, tapi cons-nya adalah it's a review. Sometimes nggak bisa dipakai untuk sebagai bukti ini kerjaan kita. Ya, saya nggak tahu di Indonesia apakah boleh dipakai untuk naik pangkat, saya nggak tahu. Cuman di UK itu ada yang namanya research assessment. Kita nggak boleh pakai literatur review untuk research assessment. Dan juga nggak semua jurnal bisa menerima literatur review papers. Sehingga agak sulit untuk dipublish. Cuman sekali dipublish, akan dapat benefitnya banyak karena citasinya pasti akan banyak. Jadi ini saya masuk ke tips yang ketiga, bagaimana cara kita mempublish literatur review? Ya tentunya kita harus menemukan dulu outletnya yang bisa menerima literatur review. Artinya kita cek dulu kira-kira jurnal mana yang bisa menerima literatur review. Nah, tapi yang tidak kalah penting adalah papernya ya harus convincing, harus credible, harus qualified, dan yang paling penting adalah harus add values. Ini intinya. Apa sih maksudnya add values itu? Literatur review itu kan cuma ngumpulin apa yang orang kerjakan. Gimana bisa add values? Kan pertanyaannya begitu, Bapak Ibu. Nah,
supaya paper ini bisa add values, yang pertama Bapak Ibu harus memastikan bahwa paper itu harus kelihatan, harus seperti research paper. Gimana caranya supaya seperti research paper? Ya paling nggak strukturnya lah ya. Meskipun ini literatur review, tapi harus ada introduction-nya, harus ada background-nya, harus ada metodologi. Gimana sih metodenya yang kita pakai untuk melakukan review? Bagaimana sih caranya kita mengumpulkan paper-paper itu, mengumpulkan datanya, bagaimana kita menganalisa datanya, bagaimana kita bisa mengambil conclusion dari sana. Itu semuanya dituliskan layaknya seperti research paper. Nah, yang terakhir, add values itu apa? Di sini bagian 5 tadi, kan sama. Kalau kita melihat paper yang ada diskusinya, disitulah tempatnya contribution to knowledge. Nah, sama. Jadi kita perlu section discussion yang kita taruh, ini loh, value apa yang saya tawarkan sebagai reviewer. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau kita mereview yang tradisional, kita hanya bilang A melakukan ini, B melakukan ini, C melakukan ini. Nah, sekarang di discussion ini cobalah kita paparkan apa sih opini kita, apa sih pendapat kita tentang kerjaan orang-orang itu. Disinilah tempatnya add value itu ditambahkan, value itu ditambahkan. Ada beberapa cara, beberapa metode untuk melakukan literatur review. Yang paling common, yang paling umum adalah yang namanya systematic literatur review. Silakan Bapak Ibu cari aja systematic literatur review method, banyak sekali contoh-contohnya di Scopus. Dan yang berikutnya adalah yang namanya bibliometric analysis. Sekali lagi, ini ada 2 approach. Yang satu suka menganalisa data, angka, yang satu suka menganalisa kata-kata. Jadi yang sistematik ini umumnya kualitatif, yang bibliometrik umumnya kuantitatif. Ada pro and cons-nya, tergantung pada kebutuhan. Kalau Bapak Ibu menginginkan melihat hubungan antara satu paper dengan yang lain, melihat trennya kemana, berapa orang mencitasi, ya silakan melakukan bibliometric analysis. Kalau ingin tahu apa sih dalamnya, istilahnya, dalamnya itu apa, ya harus melakukan systematic literature review. Contoh-contoh beberapa literatur yang saya kerjakan, saya hanya ingin menyampaikan bahwa literatur review itu bisa loh masuk ke Q1, tidak harus Q2, Q3, bisa masuk Q1 asalkan kita tahu caranya, asalkan kita tahu resepnya ya. Ini semua yang saya publish ini semua di Q1 untuk literatur review. Ya, silakan nanti ini kan saya bagikan ininya ya, saya bagikan presentasinya, silakan aja dilihat. Nah, setelah kita menulis, ya kan, kita mau milih nih jurnalnya apa yang mau dipublish kemana kira-kira kan begitu. Tetapi kalau mungkin saya sih biasanya itu saya sebelum saya nulis atau lagi nulis, saya identifikasi dulu mau saya kirim kemana nih kira-kira. Nah, seperti tadi Prof. Wahyudi mengatakan paling nggak harus tahu dulu Q1-nya yang mana yang mau ditembak istilahnya. Nah, mungkin kita bisa lihat jurnal yang sudah mempublish similar work. Kemudian juga lihat di daftar pustaka kita. Kalau di references kita nggak ada jurnal yang mau kita tuju, pikir 2 kali. Jadi mesti lihat dari situ juga. Yang ketiga, which Q? Kalau saya sih nggak pernah lihat Q. Kita fokus aja ke membuat paper yang terbaik. Karena seperti tadi, kalau nggak masuk Q1 ya turunin Q2, nggak masuk Q2, Q3 dan seterusnya. Jadi intinya bukan itu, bukan mencari gimana caranya kita masuk ke Q1, tapi fokusnya atau mindset-nya adalah bagaimana kita membuat paper yang sebaik mungkin, lalu nanti Q-nya datang belakangan. Sekarang juga bukan saja Q yang dilihat, tapi SJR-nya katanya. Sama aja sih buat saya, mindset-nya adalah bagaimana mencari SJR yang cukup, tapi bukan SJR yang ditembak, tetapi fokusnya di paper-nya itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal tips, memang betul pada saat kita memilih Q1, kita juga harus hati-hati Q1 yang mana. Kan ada nih Q1 yang top, yang SJR-nya 11, sekian, ya kan? Ya ini saya nggak pernah saya lihat yang pertama. Saya lihatnya di sini aja. Yang hampir degradasi ini loh Bapak Ibu. Jadi yang papan bawah, ya kira-kira Q1 ini tembak duluan, kalau kita belum punya pengalaman ya. Ya memang resikonya nanti tahun depan dia turun ke Q2 ya. Tapi ya siapa tahu memang Q1 akan tetap di sana. Cuman buat saya ini penting memilih yang di sini untuk menaikkan confidence kita. Sama aja kayak saya habis nonton All England kemarin, pemain kita ganda putra debut langsung jadi juara ya kan. Itu hebat sekali ya. Memang jarang terjadi seperti itu. Banyak sekali kadang-kadang yang mereka harus bertanding dulu di
di ajang yang lebih rendah untuk menaikkan confidence supaya bisa bertanding di ajang yang lebih tinggi. Nah, maksud saya adalah kita bertanding dulu di ajang yang lebih rendah, meskipun sama-sama di Premier League, tapi lawannya ya lawan Burnley, lawan Norwich gitulah ya. Jangan yang minta lawan Man City langsung. Tips yang kelima ya seperti tadi dikatakan juga, cobalah iseng-iseng masukin ke ini jurnal suggester, meskipun paling tidak tahulah kira-kira jurnal-jurnal apa ya yang kita bisa tembak. Nah, ini screenshotnya dari si Elsevier, tinggal masukkan judul papernya apa, abstraknya apa, dia bisa memberikan kurang lebih jurnal-jurnal yang ditawarkan itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu mau di-submit kemana, jurnalnya apa, kita ready to submit, oke, silakan lihat dulu instruction to author-nya bagaimana, jenis papernya apa, tipe abstraknya apa, kemudian guidelines-nya bagaimana. Nah, khusus untuk MDPI, itu energies dan sustainability dan sebagainya, pakai templates. Nah, ini tips saya juga, kalau Anda sudah main dengan jurnal yang pakai number, itu makan waktu, Bapak-Ibu. Kenapa? Karena setiap kali ada perubahan, Bapak-Ibu harus ganti nomornya itu. Nomor 1, 2, 3 kan berurutan dia ya. Nah, karena dia berurutan, maka kalau nggak pakai program kayak EndNote atau Mendeley akan setengah mati nanti ininya. Mengurutkan lagi kalau ada perubahan. Lalu referencing style, nah ini kalau sudah ada pakai EndNote dan Mendeley ini enak sekali, dia yang ganti nanti referencing style-nya. Gitu. Lalu writing style guidelines, ada jurnal yang anti, jurnal yang alergi terhadap kata we. Jadi tolong diperhatikan, kadang-kadang jurnal itu hanya ingin pasif sentence saja, ya. Tapi jarang sih, nggak banyak yang begitu. Lalu ada juga jurnal yang mengharuskan Bapak Ibu upload supplementary materials atau datanya pada saat submission. Gitu. Saya lupa jurnal apa itu kemarin yang saya coba itu. Dia pada saat submit kita diminta langsung datanya harus submit juga. Tapi sebagian besar data ini diminta kalau nanti sudah di-accept. Prosesnya saya kira nggak perlu saya detailkan, tadi sudah juga dibahas oleh Prof. Wahyudi. Cuman yang ingin saya fokuskan di sini adalah banyak sekali sekarang jurnal paper Bapak Ibu itu ditolak pada saat submission atau yang namanya desk rejection. Kenapa? Ya karena masuk akal, semakin banyak orang yang memancing dan kolamnya makin kecil. Jadi otomatis sebelum mancing pun sudah diseleksi dulu sama dia. Anda punya pancingnya bagus nggak? Punya kemampuan mancing apa enggak? Gitu kan. Jadi banyak sekali ada yang namanya desk rejection. Nah sekarang tips saya yang keenam, bagaimana kita mengurangi risiko kena desk rejection. Nah ini komen yang saya terima dari rejection tadi. Ya ini saya pasang di sini. Yang paling sering dijadikan excuse, ini belum tentu, tapi dia kalau nggak suka sama paper kita, dia bisa mencari 1001 alasan. Dan alasan yang paling sering dipakai sama dia adalah paper kita tidak overlap dengan jurnal aims dan scope. Itu yang dibilang sama dia. Jadi mohon perhatikan Bapak Ibu, kalau mempublish jurnal, perhatikan aim dan scope-nya suatu jurnal supaya cocok untuk ke jurnal itu. Nah, ini yang kedua yang menarik. You do not elaborate sufficiently how well your argument relates to previous work on the topic in journal XYZ, ini saya hapus jurnalnya, as evidenced by the absence of any reference to publications in our journal. Dia explicitly dia bilang begini. Artinya apa? Ya kalau Bapak Ibu mau publish ke jurnal A, ya cite lah paling tidak 3 atau 4 paper dari jurnal tersebut. Karena kadang-kadang ada editor yang nakal, dia begitu terima paper, dia langsung scroll ke halaman terakhir, dia daftar pustakanya, ada nggak jurnal saya? Begitu nggak ada, dicoret sama dia, langsung di reject. Nah, terus dia juga bilang begini, you did not seem to join the conversation in our journal. Artinya apa? Pada saat kita mendiskusikan, kan tadi saya bilang ada chapter discussion ya Bapak Ibu. Waktu ngomong discussion itu, ngomong lagi, kita harus bicarakan lagi bahwa topik ini itu sudah dibahas, sudah didiskusikan oleh researcher ABC di jurnal tersebut, sehingga saya join conversation istilahnya di jurnal tersebut. Nah ini saya pakai sebagai tips juga karena ini sangat berguna mungkin buat Bapak Ibu. Nah lalu kalau sudah kita lolos di desk rejection kita oke, kita di review,
syukur-syukur kita dikasih kesempatan untuk merevisi. Tapi kadang-kadang kita langsung di-reject juga. Nah, ini kira-kira ada beberapa alasan kenapa paper kita di-reject. Ini dari papernya si MacArthur tahun 2007. Mungkin juga nggak sama semua, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, at least top 5 lah. Top 5 jurnal itu, paper itu di-reject karena metodologinya nggak kuat, signifikansinya nggak ada, so what-nya itu. Jadi diskusinya dia tuh nggak tipis biasanya. Karena kita bisa nulis introduction, literature review, methodology, findings, conclusion, diskusinya nggak ada. Jadi itu tadi yang dikatakan, so what-nya apa terus? Apa big picture-nya yang mau kita tawarkan itu? Lalu writing style, ya writing style-nya ini bisa dipelajari, nggak terlalu sulit. Literature review dan juga data analisis. Saya kira inilah ya yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa perhatikan, top 5 lah paling nggak, itu sama untuk semua jurnal. Tips saya yang ke-8, basic adalah language. Tadi saya katakan banyak dari Bapak Ibu mengatakan, kenapa saya nggak mau nulis, karena bahasa Inggris saya lemah. Kalau buat saya, language is often not the inhibitor of writing. Kalau buat saya, yang masalah paling besar adalah the ability to articulate key ideas. Jadi kita kalau papernya jelek, bahasa Indonesia juga jelek kok. Artinya apa? Karena permasalahannya bukan di bahasa, tapi permasalahannya bagaimana kita menulis kalimat, menyambungkan antara kalimat yang satu dengan yang lain, bagaimana mendesain satu paragraf. Karena kalau mendesain satu paragraf dengan bahasa kita aja nggak bisa, ya bahasa Inggris pasti nggak bisa. Jadi artinya adalah kita harus pastikan dulu bahwa kita punya key idea. Kita mau ngomong apa sih di paragraf itu? Dan dalam satu paragraf nggak boleh ada lebih dari satu key idea, harus satu saja. Entah itu di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian no quantity, no quality, ini kayak lagunya Bob Marley, no woman, no cry. Saya bilang no quantity, no quality. Jadi semakin Bapak Ibu takut menulis, semakin tidak pernah menulis dan semakin nggak akan bisa mencapai kualitas yang ada. Jadi jangan takut menulis, jangan takut kadang-kadang mahasiswa yang terutama mahasiswa PhD, saya nulisnya nanti aja deh, gitu. Karena kalau enggak nanti takutnya nggak kepake tulisan saya. Ini sama kayak orang atlet itu, dia atlet badminton, kemarin saya nonton badminton lagi ya, latihannya itu boring banget Bapak Ibu. Latihannya cuma lari kanan, lari sini, lompat atas, lompat ini, ya. Mau mukulnya itu nanti belakangan baru disuruh mukul. Yang mungkin setahun pertama latihan kaki doang. Gitu. Jadi yang dilatih itu adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis mulai dari basic sampai advance itu harus dijalani. Nggak bisa orang bisa jump langsung ke advance. Nggak bisa melewati waktu gitulah istilahnya. Perseverance, kesabaran Bapak Ibu harus tadi seperti Pak Wahyudi juga katakan, karena menulis paper adalah lots of iteration, banyak sekali iterasinya. Tips saya yang ke-9 adalah, ini sekali lagi, ini karena background saya dari manajemen, kalau paper manajemen itu nggak suka problem solving Bapak Ibu. Dia lebih cari fokus apa ya teori yang akan dikembangkan, apa ya knowledge yang akan dihasilkan dari kerjaan kita. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan untuk mengentaskan kemiskinan, pasti nggak masuk nanti Bapak Ibu. Itu karena terlalu besar problem yang mau diatasi. Lalu problemnya juga begini, untuk mengatasi sesuatu di perusahaan ABC misalnya. Itu perusahaan ABC itu mengkonotasikan bahwa kerjaan Bapak Ibu itu bukan riset, tetapi konsultasi, consulting, gitu. Menyelesaikan problem yang hanya cocok untuk perusahaan tersebut. Bahkan kadang-kadang, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, saya juga ada ilfeel di sini, karena kadang-kadang nama negara disebut itu tidak menguntungkan, menyebut nama negara. Meskipun negara yang lain disebut juga bisa masuk jurnal, makanya saya kadang-kadang agak cemburu di situ. Negara ini bisa, negara ini kok nggak bisa ya? Gitu. Seakan-akan dikesampingkan. Gitu. Fokusnya adalah extending the body of knowledge, significance, credibility, look and feel, writing style, itu sudah saya katakan sebelumnya tadi. Nah, tips saya yang terakhir, tentunya kalau kita sudah punya kesempatan untuk mereview, kita sudah sering publish, diundang untuk mereview, kita bisa tahu kira-kira, oh ternyata nge-review itu begini toh yang diminta. Seperti tadi juga dikatakan, posisikan diri kita sebagai reviewer. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu pernah mendapatkan kesempatan itu. Nah, sebenarnya
reviewer itu tidak punya kuasa loh Bapak Ibu untuk mereject atau mengaccept. Yang punya kuasa adalah editor in chief. Reviewer itu hanya menganjurkan. Jadi kalau editor in chief-nya suka, meskipun reviewer nggak suka, ya akan dibantu sama dia. Gitu. Nah, meskipun memang 90% apa yang dikatakan reviewer, ya editor in chief-nya juga, kalau dia malas ya pusing-pusing amat, ikutin aja deh. Gitu. Kerjaan saya banyak, gitu. Jadi ikutin aja. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita untuk mengatasi rejection dan mengatasi revision tadi, gimana caranya? Harus kita respon, reviewers komennya direspons. Jadi pertanyaannya, apa yang dia minta ya kita penuhi. Nah, caranya tadi juga saya sudah perhatikan di slide-nya Prof. Yudi ada, apa yang dia minta kita respons. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu, tidak semua loh harus di-fulfill itu. Sebagai contoh begini, paling sering saya alami adalah, metode Anda salah, harus ganti metode. Ya nggak bisa dong, riset sudah selesai kok metodenya salah. Gitu. Jadi saya harus argue, cuman memang risiko di situ, Bapak Ibu, risiko kalau kita nggak bisa argue, nggak bisa ribat, ya akhirnya akhirnya ya ditolak juga. Tapi karena kita sudah kehilangan amunisi, ya udah kita harus ribat. Kalau nggak ribat, kita harus fulfill. Masa kita mau ngulangin lagi riset kita? Masa kita mau mengulangi survei kita? Nah, caranya ribat atau argue adalah kita bilang bahwa misalnya ya meskipun ininya lemah, tapi yang saya hasilkan begini loh. Jadi ada sesuatu yang Bapak Ibu tonjolkan meskipun ada kelemahannya. Itu pastilah, semua riset itu pasti punya kelemahan dan kekurangan dan kelebihan. Tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa mengargue, bisa mengekspos kelebihan dan mengecilkan kekurangannya. Baik, in summary, jadi yang pertama tadi adalah ngomongin masalah ide, bagaimana kita mendapatkan ide. Jadi kita start dari the core of the project, lalu create skeleton of the paper, kemudian publish literatur review kita, lalu di mana kita mau publish, kita pilih borderline Q1 tadi, itu tips ya, nggak selalu harus ini. Yang berikutnya adalah kita pakai journal suggester, bagaimana kita meng-avoid desk rejection tadi dengan mensitasi paper yang akan kita tembak. Lalu kita harus tahu alasan kenapa sih reviewer itu mereject manuskrip, lalu basic inhibitor kita apa, lalu my tips saya sudah sampaikan di tips nomor 9, dan terakhir, kapan kita fulfill requirements, kapan kita ribat. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf agak panjang sedikit presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Prof. Beni paparannya. Tadi saking excitednya nunggu paparan Prof. Beni sampai saya lupa membacakan CV-nya. Saya izin bacakan CV dulu ya, Prof. Saya bacakan CV dulu sebelum saya nanti bacakan sedikit summary dari apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Wahyudi dan Prof. Beni. Di sini Prof. Beni Cahyono merupakan profesor di bidang Sustainable Production and Consumption. Kemudian untuk pendidikannya, beliau menempuh di Bachelor of Engineering in Electrical Engineering, Surabaya College of Engineering, kemudian Master of Science in Engineering and Management of Manufacturing System, Cranfield University, kemudian Doctor of Philosophy in Manufacturing System, Cranfield University. Untuk pekerjaannya, di sini ada Postdoctoral Teaching Fellow, Cranfield University, Lecturer di Cranfield University, Senior Lecturer of Cranfield University, dan Professor of Sustainability and Supply Chain Management, Convertri University. Di sini juga di CV beliau juga banyak mendapatkan scholarship maupun awards dengan berbagai macam penghargaan. Kemudian termasuk selected research grant dari berbagai institusi ya Prof ya. Di sini rata-rata memang sudah di kancahnya sudah internasional. Dan banyak di selected relevant publication di sini juga sangat luar biasa untuk Prof. Beni. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari CV Prof. Beni. Kemudian saya sedikit mereview apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Wahyudi maupun Prof. Beni. Di sini tadi Prof. Beni sudah menyampaikan 10 tips gitu ya Prof ya, bahwa ada beberapa kata kunci yang juga sudah saya summarize, bahwa kita wajib, karena kita di sini sebagai researcher,
Biasanya kita di Indonesia itu memang kita sebagai researcher itu menjadi low priority karena teaching is a higher priority for us. Itu poinnya. Kemudian selain top 10 tips tadi yang sudah disampaikan Prof. Beni, juga poin pentingnya adalah menulis dari core-nya. Bagaimana kita bisa menuliskan hasilnya, tidak boleh menuliskan lebih dari satu key ideas dalam satu paper dan seterusnya. Kemudian hasil summarize dari Prof. Wahyudi tadi tidak kalah penting adalah kalau di Indonesia memang yang paling penting itu adalah roadmap penelitiannya ya Prof ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana tulisan kita harus berkualitas dan kita harus tahu dulu list jurnalnya. Kita mau masuk ke jurnal yang mana, kita harus tahu dulu jurnal yang akan kita tuju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit ringkasan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Wahyudi maupun Prof. Beni. Di sini saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bapak sebentar. Dari Bapak Paulus dari Universitas Shahid. Monggo Pak Paulus mau menyampaikan langsung, silahkan dibuka mic-nya. Terima kasih Bu Reti atas waktunya. Terima kasih sebelumnya juga sudah diberi kesempatan untuk bisa mengikuti webinar ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di chatting, saya ingin bertanya kepada Prof. Beni. Mohon izin Prof. Jadi ada dua hal Prof yang ingin saya tanyakan Prof. Tadi saya mengikuti arahan Prof. Beni ketika kita itu ingin menulis suatu karya tulisan gitu ya. Mohon izin Prof, apa suara saya bisa kedengar Prof? Apa suara saya kedengar? Ada noise di belakang Pak. Oh iya. Jadi saya ulangi Prof, mungkin singkat saja. Ketika kita sedang survei Prof, kemudian survei itu kita sudah melakukan resume ya, sudah melakukan laporan dan ringkasan gitu ya. Nah saat itu kita itu belum punya ide gagasan Prof. Ringkasan itu tuh mau ditulis apa sih gitu. Mempunyai apa ya, kekuatan ilmiah enggak sih? Nah suatu saat kita itu menginginkan bahwa itu tuh menjadi ide gagasan untuk suatu karya tulisan yang kuat gitu. Nah ini yang saya tanyakan, bagaimana caranya atau triknya untuk bisa menemukan atau menggali ide-ide gagasan dari hasil survei itu Prof. Itu yang pertama. Nah kemudian Prof, yang kedua itu tadi disebutkan bahwa kalau kita menyebutkan lokasi, nama itu mungkin kurang menguntungkan. Nah selama ini mungkin apa saya salahnya di situ ya, saya itu selalu mengatakan kalau menulis itu selalu studi kasus gitu, studi kasus Kabupaten A Indonesia, studi kasus Kabupaten C Indonesia. Nah ini apakah ini bisa digeneralisasi? Sementara kita memang melakukannya di lingkup itu Prof. Mohon arahannya Prof. Mungkin dua hal itu Prof. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rin. Terima kasih Pak Paulus. Saya izin untuk yang pertama dulu Pak ya. Yang pertama adalah asumsi saya nih Pak. Asumsi saya kalau kita melakukan survei berarti kita pakai kuesioner. Kalau kita pakai berarti apa? Paradigma kita adalah explanatory kan Pak ya. Kita mau meng-explain, kita mau menjelaskan. Tapi asumsi saya adalah beratnya itu atau fokusnya adalah membuat model dari awalnya itu. Itu yang sulitnya kalau survei. Surveinya sendiri mudah sekali Pak, tinggal lempar di online, kita tunggu aja, nggak usah pusing-pusing kita. Cuman yang kalau buat saya, survei itu beratnya di depan, Pak. Karena kalau sudah ini di surveinya ini sudah jalan, nothing we can do about it. Hasilnya ya kita cuma berharap saja, mudah-mudahan hasilnya bagus, mudah-mudahan hasilnya menarik. Nah, kalau model kita sudah
kita buat secara robust, mestinya pasti ada yang kita bisa dapatkan. Karena kalau kita benar-benar hati-hati, benar-benar membuat kita tahu demografi kita itu kira-kira seperti apa, itu semua akan terrefleksikan di survei kita, Pak. Jadi mestinya yang mau kita cari sudah tahu duluan ini, Pak. Gitu. Jadi kita tahu misalkan negara kepulauan. Negara kepulauan itu apa yang mau kita cari ya? Misalnya dwelling time, misalnya ada gangguan cuaca, gangguan apalah yang kita sudah tahu karakteristiknya si negara kepulauan itu. Nah, kalau itu tidak dimasukkan ke survei, ya konyol dong kan gitu istilahnya. Jadi berarti belakangnya ini nanti akan bisa terpengaruh dari depannya. Karena memang depannya ini yang harus kita kuatkan. Jadi saya mohon maaf nggak bisa memberikan gambaran kenapa kita nggak punya ide di belakangnya. Toh kalau kita melakukan survei atau membuat instrumen itu, mestinya harus tahu Pak di depan ini. Kecuali kalau kita eksplorasi, beda lagi. Kalau eksplorasi masih memungkinkan, di depannya itu loose, di depannya itu santai, tapi begitu kita interview, begitu kita case study dan sebagainya, baru keluarlah ini fenomena-fenomena baru, namanya eksplorasi kan. Gitu. Nah, itu baru bisa Pak, kalau menurut saya loh ya. Tapi mohon maaf kalau misalkan ada yang lain yang bisa memberikan gambaran. Tapi menurut pengalaman saya, kalau saya melakukan survei, itu biasanya di depan sudah tahu saya mau ngecek kenapa. Yang kedua, masalah case Pak ya, studi kasus ABC Pak ya. Kalau saya mungkin lebih, saya sekali lagi di depannya juga begitu. Kalau saya ingin memodelkan sesuatu, kalau yang saya modelkan itu sudah ada semua di paper-paper, ngapain saya modelkan? Sudah tahu hasilnya kok. Justru karena saya ingin memodelkan ke studi kasus A, karena ini beda loh ini. Kasus Kabupaten A ini, mereka karakteristiknya begini, karakteristiknya begini. Dan karakteristik ini belum pernah dibahas sebelumnya. Karena itu saya mau memodelkan, saya mau pakai model yang sudah ada ke kasus saya. Itu bisa, Pak. Tapi tidak menguntungkan menyebutkan Kabupaten Tasikmalaya misalnya. Maaf, bukan saya menyebutkan Tasikmalaya, tapi menyebutkan nama kabupatennya tanpa merinci karakteristik kabupaten tersebut yang worth untuk dijadikan excuse atau justification untuk research. Gitu. Jadi nanti nama kabupaten itu diganti aja dengan karakteristik yang paling umum dari situ. Misalnya low employment, kemudian apalah yang itu bisa dicarikan excuse-nya. Mudah-mudahan menjawab Pak Paulus. Iya, clear Prof. Mohon izin apa boleh bisa sedikit ini? Ya Pak, silakan Pak, mau ditambahkan sedikit, silakan. Baik Prof, jadi untuk yang kedua itu ya Prof. Jadi saya ambil contoh paper atau jurnal saya studi kasus di Kabupaten Subang. Itu memang tidak masuk Q1, jangankan Q1, Q3 aja kemarin ditolak, akhirnya masuk Q4. Memang di sana saya menyebutkan studi kasus Kabupaten Subang, Indonesia gitu. Saya memodelkan dinamika spasial penggunaan lahan sawah. Nah, memang di Subang itu karakteristiknya memang mewakili 3 area, Prof. Yang pertama, persawahan di sekitar pantai, di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, ini yang karakteristik ini yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain. Apakah ini yang harus saya angkat atau memang bagaimana nih, Prof? Menurut saya begitu, Pak. Betul. Menurut saya karakteristiknya yang harus diangkat. Nah, saya nggak paham, saya nggak familiar dengan topik Bapak. Mungkin Bapak bisa cek di jurnal-jurnal yang sering Bapak baca, apakah karakteristik persawahan yang dekat pantai itu sesuatu yang menarik, Pak, untuk dibahas. Cuman betul, kalau menurut saya ya karakteristik itu yang harus keluar. Harus lebih sehingga nanti ada researcher yang dari India, yang dari Vietnam, yang mempunyai karakteristik geospasial yang mirip dengan papernya Bapak, bisa mendapatkan benefit juga. Baik, Prof. Clear. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Pak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Paulus. Saya masuk ke penanya kedua ya, Bapak ya. Ada Pak Ari dari ITHB. Ada Pak Ari? Mungkin bisa langsung ditanyakan. Mungkin bisa nanti dibantu dijawab oleh Prof. Wahyudi. Pak Ari masih ada? Baik, ada Bu. Ya, silakan Pak Ari. Nanti mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Prof. Wahyudi. Silakan, monggo. Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Renti. Selamat sore Prof. Wahyudi dan Prof. Beni. Ini senang sekali bisa ikut dalam acara penjelasan kiat-kiat khusus untuk bisa tembus Q1. Ini memang luar biasa sekali ini sesi kali ini. Nah, ini pertanyaan saya ingin saya ajukan begini. Ini kan banyak sekali jurnal dan penerbit di internet yang kita bisa temukan ya. Mulai dari yang gratisan sampai yang berbayar gitu, Pak. Nah, kadang kita juga sampai bingung milih yang mana ini. Kalaupun kita menggunakan jurnal suggester, muncul beberapa suggest gitu ya, kemudian kita cek yang satu, waduh ini bayarannya puluhan puluhan juta rupiah gitu, waduh jadi keringat dingin, wah mundur, cari yang berikutnya dan seterusnya. Dan nanti akhirnya terpilih yang memang kelihatannya yang paling rendah itu ya mungkin ya Q4 gitu ya, dan itu pun juga ada embel-embel kalau accepted bayar sekian ratus ringgit gitu. Waduh ini juga ternyata berbayar ya, masuk akal sih karena memang itu kan harus nanti membiayai open access dan segala macam. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana kiatnya nih Pak memilih jurnal yang baik, yang sesuai dan juga ekonomis tentunya gitu. Dan yang pertanyaan kedua, kadang sampai di satu tahap karena beberapa kali ditolak gitu ya Pak ya. Jadi ini terus kepikiran, emang apakah ukurannya hanya Scopus untuk memperoleh kualitas publikasi yang baik atau siapa tahu ada yang lain. Nah itu saja pertanyaan saya Bu Renti untuk Pak Prof. Beni dan Prof. Wahyudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Monggo dibantu dijawab mungkin dari Prof. Wahyudi terlebih dahulu, mungkin nanti ditambahkan oleh Prof. Beni. Baik, tentu ini kan untuk di Indonesia salah satu pemicu adalah peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu ya. Jadi kenaikan pangkat itu kan berdasarkan suatu jurnal yang dinyatakan berreputasi. Nah, berreputasi itu terindeks tidak harus Scopus, tapi juga boleh di apa yang disebut sebagai World of Science gitu ya. Ini. Jadi ini kira-kira Pak. Jadi ada dua ya. Tapi ukurannya kalau Scopus itu kan dari JIF-nya atau Journal Impact Factor. Kemudian ini ya, kalau itu World of Science Qualified Index ya sebenarnya faktor itu, kalau yang Scopus itu SJR namanya, SDR. Jadi pemicunya adalah itu Pak. Selama regulator atau kementerian belum mengubah, ya tentu orang akan memakai acuan yang ini, yang terindeks Scopus atau terindeks Web of Science, titik. Sementara jumlah yang terindeks Web of Science itu lebih sedikit dan secara statistik jauh lebih susah. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua berkaitan dengan mencari jurnal. Sebetulnya definisinya adalah ada open jurnal dan yang tidak open. Nah ini saran saya, Bapak bisa melihat di skimaku ya. Kalau memang tidak ingin yang berbayar, karena tidak ada hubungannya tingkat sulitnya itu. Tidak ada hubungannya pada jurnal yang sama. Ini kan only open access atau yang bukan open access. Kalau yang bukan open access itu tidak berbayar, tetapi memang sih karena segala sesuatunya tidak berbayar, mungkin manajemennya lebih lama dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian tentang biaya tadi Pak Ari ya, kita sebagai seorang scholar itu kan memang harus membuktikan lama-lama establishment kita. Insya Allah nanti sebagai seorang dokter yang sudah memulai mengerjakan proyek riset yang besar, tentu kendala biaya itu harus tidak ada. Kalau masih ada, artinya ini
kalau meminjam KKNI level 3 ya, maaf KKNI untuk level 9 doktor, ini kan selain mampu menemukan atau merevisi teori, metode, fakta, dan aplikasi sehingga menjadi karya yang kreatif, original, dan teruji, ini kan bunyi KKNI level 9 ya. Kan juga mampu memecahkan persoalan melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner, dan mampu mengelola riset untuk kemaslahatan umat. Nah, definisi mampu mengeluarkan riset untuk kemaslahatan umat itu adalah guna dari penelitian itu sendiri. Guna dari penelitian itu sendiri kan memberikan manfaat. Maka selama masih ada kendala biaya harus mengikuti ini, Pak. Jadi saya tadi kan di proposal itu juga RAB harus dihitung, harus berani mengikuti ini. Ini sudah saya siapkan tayangannya untuk Pak Ari ini ya. Nah, ini dia. Ya seiring dengan itu, karena publicity itu memang dibutuhkan. Saya tidak ingin istilahnya di dalam ini pro kon jurnal open access atau bukan dan sebagainya. Adanya seperti itu. Dalam hikmat saya tidak ada hubungannya antara open access dengan predatory. Ya predatory saja karena memang jurnalnya jelek gitu ya. Kira-kira seperti itu. Maka ya tekuni ini bahwa ilmu yang kita kembangkan itu memberikan kemanfaatan. Nah, kemanfaatan itu menjadikan akses pembiayaan yang lebih besar. Akses pembiayaan yang lebih besar akan membangun fasilitas lab yang lebih besar, dapat uang yang lebih besar, dan seterusnya. Saya kira kayak Prof. Benny nggak pernah mengeluh itu ya, mau open access 30 juta, 25 juta, karena barangkali semuanya sudah disediakan melalui proyek-proyek yang ada. Nah, kadang tadi yang seperti dibilang Prof. Benny, hanya di Indonesia yang insentifnya itu cukup besar ya. 1 Q1 kan 25 juta, di UNS bisa nulis 5 Q1 125 juta, seperti kayak punya pendapatan 10 juta per bulan saja. Kan kira-kira gitu tambahannya saja. Nah, tadi kira-kira seperti itu ya. Ini jadi komprehensif. Pada level kita memang masih kesulitan membayar, yaitu diterima sebagai bagian dari yang harus di-solve oleh engineer. Ya, nanti suatu ketika kayak Prof. Benny ini kan nawarin tuh siapa PhD student yang mau kuliah di sana. Terus kalau sudah PhD student lulus, siapa yang mau PhD, postdoc di sana dan sebagainya, dan semuanya dibiayai. Artinya roadmap, jangan berpikir ini. Kami juga kecil-kecilan mengikuti itu di PUI baterai lithium yang saya sampaikan, tentu juga setiap tahun kami punya hibah riset. Ya, kalau secara akumulasi organisasi di atas 15 miliar ya per tahun ya, kalau di LPDP yang paling banyak, terus Pertamina dan sebagainya. Publikasi untuk yang luaran-luaran di PUI itu tidak pernah ada kendala, insya Allah selama ini, sampai sama ini. Ada 3 profesor di PUI itu, teknik industri 1, teknik elektro 1, teknik kimia 1, yang dia memang harus punya network untuk mencari pembiayaan riset yang besar, bukan hanya untuk membiayai publikasi, bahkan sampai membiayai material maupun alat untuk risetnya. Terima kasih. Monggo Prof. Benny, mungkin ada yang ditambahkan. Sampai saya terpukau tadi dengan penjelasannya Prof. Yudi. Ngelamun. Saya menghubungi, makanya Anda izin. Ya. Jadi tambahan saya ya itu tadi aja Pak. Jadi simpel aja. Di UK juga nggak ada ini, baru belakangan Pak Prof. Yudi, baru mungkin 5 tahun terakhir ya. Jadi riset yang dibiayai oleh publik itu wajib dipublish open access. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah ada itu. Jadi saya baru tahu jurnal berbayar itu mungkin tahun 2000, mungkin bisa dilihat aja di Scopus saya yang berbayar baru 2016 mungkin. Karena budaya kita membayar itu tidak ada, Pak. Budaya kita dibayar dan membayar nggak ada di UK itu. Jadi dari awal kita cari ya jurnal yang nggak berbayar. Nah sekarang ini lumayan lah ada jurnal, ada DOAJ ya, Directory of Open Access Journal. Di sana bisa dilihat open access tetapi tidak berbayar bisa dipilih. Tapi ya unfortunately biasanya ya nggak masuk Scopus, nggak masuk itu karena yang masuk Scopus dan Clarivate juga ada hubungannya dengan komersial biasanya. Jadi nggak mungkin lah mau nggak berbayar open access tapi
masuk ke Scopus ya itu yang entah kalau berapa tahun ke depan ya saya nggak bisa. Cuman sekarang rasanya kok enggak, itu karena ada hubungannya dengan Elsevier dan sebagainya. Jadi ya itu aja Pak yang tergantung kita ya. Kalau kita sudah sampai di mana, kita sudah punya kuantitas, kita bisa milih Pak. Itu enaknya di situ. Tapi kalau kita masih belum, ya kita kejar aja, kita push aja dulu untuk kuantitinya itu. Saya juga dulu begitu Pak. Push quantity aja. Oke, baik Prof. Beni mungkin sudah terjawab ya Pak Ari sedikit banyaknya. Makasih. Ya. Kita masih ada 3 penanya terakhir ya mungkin Bapak Ibu ya, mengingat waktu kita akan berakhir insya Allah di 16.30 nanti. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Tatan ya, mohon izin beliau sedang bermasalah dengan audionya. Izin bertanya untuk kedua pemateri, bagaimana mengurus atau mengatasi penggunaan data permit punya institusi atau perusahaan yang digunakan pada paper atau jurnal kita. Ide tulisan dan data tersebut sudah saya kumpulkan. Monggo, Prof. Wahyudi mungkin. Sayangnya beliau nggak bisa berinteraksi ya. Barangkali yang dimaksud data permit adalah data perusahaan. Kalau data perusahaan, ya tentu secara institusinya itu mengurus seperti kayak kita waktu menjadi mahasiswa magister atau mahasiswa doktor, ketika mau melakukan riset di suatu perusahaan kan izinnya ya clear dari pemilik data tersebut. Pemilik data membolehkan atau tidak. Itu kalau di dalam negeri ya. Tetapi kalau antar negara, Kementerian Ristek sekarang berarti di bawah Kementerian Dikbud ada mekanisme untuk izin pengambilan data antar negara. Sehingga kayak Prof. Beni misalkan saja ngambil data, tetapi memang kalau di di industrial engineering hal seperti ini tidaklah terlalu rumit untuk teman-teman yang bergerak di kesehatan misalkan saja itu sangat-sangat rumit ya. Isinya adalah clearance. Nanti ada komite yang mengesahkan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ini karena dugaan saya ini kan data dari perusahaan. Nah, data dari perusahaan harus dapat izin dari perusahaan, itu clear. Nah, kalau perusahaannya tidak mengizinkan jangan dipublikasikan karena bisa disomasi, bisa menjadi masalah besar. Kira-kira seperti itu. Baik, makasih Pak Prof. Ya. Pak Tatan sudah clear atau mungkin mau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah bisa join ya Pak? Join Ya, mic. bisa. Terima kasih Prof. Wahyudi sama Prof. Beni. Saya terkait yang saya tanyakan tadi, kebetulan saya 29 tahun di power plant dan 8 tahun ini saya jadi akademisi ya, jadi baru menjadi akademisi begitu. Nah, pada saat itu saya ke UK juga di beberapa tempat 3 kali, dan dari keseringannya bekerja tersebut saya mengumpulkan data. Ada satu data yang tertarik saya, yang itu ownersnya adalah di engine tersebut, manufaktur di Lincoln, ya mungkin Prof. Beni tahu, di Lincoln, nah dekat di Lincoln University di situ. Kemudian satu lagi adalah ownernya adalah owner mesin tersebut, yaitu data yang punya data. Nah dari pas saya ending dari retire saya sudah pensiun sekarang tahun ini, saya ternyata ini menjadi menarik gitu Pak. Nah, saya sekarang bagaimana mengolah data yang sudah saya punya, yang idenya sudah saya kemas, tapi saya mau balik lagi ke institusinya tersebut, saya terkait dengan perizinan seperti itu. Datanya sudah ada di saya semuanya, Pak. Terima kasih, Prof. Jadi itu persoalan non-disclosure agreement. Hati-hati Pak, karena menyangkut perusahaan yang cukup besar pasti punya aturan main yang cukup mapan. Maka kalau kayak teman-teman MIPA itu juga sangat penting, tidak punya alat kok bisa mengeluarkan data. Nanti identik juga alat itu terkalibrasi apa tidak dan seterusnya. Jadi itu hal yang cukup rigid. Kebetulan kami di PUI itu ada teknik kimia, teknik ini yang nanti ada hasil riset itu kan bisa jadi tidak dipublikasikan tapi akan dipatenkan, misalkan saja. Nah, begitu itu ada urusan paten, datanya Bapak keluarkan tanpa izin, nanti bisa disomasi. Nah, ini urusannya adalah tentang
terkait non-disclosure agreement. Ya dibuat saja perizinannya. Kalau memang perusahaan tersebut mau menandatangani non-disclosure agreement dengan Bapak, ya go ahead. Tapi kalau tidak, ya data itu tidak bisa diapa-apakan. Kira-kira kan seperti itu. Karena bukan milik Bapak. Seperti melihat ini ya bukan milik Bapak. Titik. Jadi Bapak tidak punya hak untuk mengolahnya. Bapak tidak punya hak untuk mempublikasikannya. Terima kasih. Dari Prof. Beni mungkin Prof ada saran. Betul Pak, saya kira sudah dibahas dengan detail oleh Prof. Wahyudi. Jadi NDA itu kalau Bapak bisa mendapatkan NDA dengan perusahaannya boleh dipakai dan mereka sudah melihat ya. Mungkin juga boleh Pak, karena itu datanya sudah katakan 20 tahun yang lalu. Buat dia juga nggak penting itu sekarang, mungkin Pak ya. Tapi tanpa ada NDA nanti Bapak juga diminta sama jurnalnya. Gitu. Bapak diminta sama jurnalnya, terutama kalau Bapak submit ke jurnal yang close access, karena copyright-nya itu yang dipegang, yang punya copyright adalah jurnalnya. Makanya dia nggak berani risiko kalau ada sesuatu yang bukan milik Bapak, lalu Bapak publish ke sana, nanti dia yang disu sama perusahaannya. Ya. Kalau dia yang disu, wah itu bisa jadi perkara besar. Jadi kemungkinan Bapak bisa publish di situ juga kecil kemungkinannya. Kalau nggak bisa menunjukkan NDA atau apa. Ya. Tapi kalau Bapak punya kenalan di sana, itu mungkin bisa ditanyakan secara informal. Ini datanya gimana ya? Kemungkinan mendapat NDA gimana ya? Karena sudah urusan NDA itu biasanya ketemunya sama orang legal. Kalau sudah ketemu semua orang legal sulit Pak. Biasanya nggak worth it untuk di-pursue ke sana. Baik, terima kasih Prof. Sangat berguna sekali bagi saya. Selamat sore. Selamat sore Pak Tatan. Baik, terima kasih Pak Tatan atas pertanyaannya. Dua pertanyaan terakhir dari Ibu Lina Gozali, Universitas Tarumanagara. Bu Lina ada, Bu Lina? Tahu ada Bu. Saya ada. Ya, Monggo Bu Lina. Ya. Saya mau nanya ke Prof. Beni sama Prof. Wahyudi juga, mungkin ada pengalaman. Jadi kemarin dikomplain, dia bilang, kenapa kamu tulisnya Indonesia, terus kan. Indonesia juga setengah mati cari datanya kan, dari ujung Medan sampai Makassar saya cari datanya. Tapi kalau misalnya, apakah betul kalau misalnya kita, misalnya supply chain tadi bilangnya di Jawa Barat, atau supply chain di Padang misalnya gitu, itu mungkin nggak terlalu banyak yang mau baca atau bagaimana, tidak ada yang mau cite, atau jadi karena profesor luar negeri yang komplain, jadi saya baru nyadar, oh nggak boleh, atau gimana, atau misalnya supply chain aja, jangan supply chain di mana gitu loh. Apa seperti itu, atau memang seperti apa gitu loh. Jadi mana saya sampai bingung kenapa saya dibilang, kenapa nggak mau Indonesia terus, katanya dia komplain gitu. Oke, jadi itu pertanyaan saya, terima kasih. Apa dulu nih Prof. Beni? Saya dulu. Saya dulu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, tadi di slide saya itu saya juga menyajikan falsafah ilmu. Bu Lina Gozali, kita mengerti Frederick F. Taylor ini kan dalam mengungkapkan principle of scientific management. Itu tidak ada constraint itu. Orang Indonesia, orang mana-mana, semuanya ya mengakui temuannya dia terkait dengan scientific management. Naik sedikit ke suami istri ya, Frank and Lillian Gilbert yang membuat metode gerakan ya, Terbrick, kebenaran ilmiahnya itu terbukti gitu. Nah, sebetulnya kita itu kan diminta berkontribusi ke keilmuan seoriginal itu, walaupun itu kecil. Dan nanti lama-lama sama ke sini misalkan Saati ya menemukan pendekatan analytical hierarchy proses. Nah, selama masih ada konteks case study, ini tentu belum bisa istilahnya jaminan bahwa metode itu atau fakta itu atau aplikasi itu original dan terujinya kan masih kurang. Kira-kira kan seperti itu. Itu yang pertama. Maka tadi saran saya di dalam membuat proposal riset yang sudah mengarah ke G1, kita ingat falsafah ilmu. Kan kita mau mengembangkan ilmu sebetulnya, karena kontribusi penambahan ke keilmuan
Kira-kira kan hakikat penelitiannya itu dapat dipelajari ya kira-kira dari berbagai aspek yang dapat digunakan untuk mendorong penelitian itu. Walaupun secara umum tentu kontribusi dari keilmuan itu tadi secara umum bisa disebut sebagai maaf ini saya tuliskan di bawah sini, menemukan fakta baru, metode baru, kemudian teori baru dan aplikasi baru. Maka kata-kata case tadi dalam konteks tidak ditunjukkan karakteristiknya akan sangat berat untuk menyampaikan bahwa itu teori baru atau metode baru atau fakta baru, karena fakta yang lama tidak ditunjukkan. Kalau case tadi bisa memprofiling karakteristiknya dan kemudian bisa menunjukkan fakta baru yang ditemukan itu apa, itu ya boleh saja atau aplikasi baru, karena harus menemukan atau merevisi. Kira-kira kan seperti itu. Nah, itu juga membantu kita sebetulnya apakah kontribusi ke kita itu signifikan atau tidak. Kalau ini harapannya kan signifikan, dari waktu ke waktu perkembangan ilmu jadi tambah. Maka secara mudah bisa ditunjukkan bahwa untuk membuat fakta baru, metode baru, itu tidak mungkin dilakukan kalau tidak melakukannya dengan sekurang-kurangnya interdisipliner gitu ya. Jadi kalau di dalam interdisipliner terjadi pencampuran disiplin ilmu yang nantinya itu barangkali akan memungkinkan disiplin ilmu baru gitu. Walaupun kalau saya mengasih ilustrasi, kalau di industrial engineering 14 body of knowledge itu bisa dianggap sebagai interdisipliner. Jadi kalau dalam satu bidang kemungkinan untuk mendapatkan metode baru, teori baru, fakta baru itu akan jauh lebih susah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu Bu, mudah-mudahan menjawab ya Bu Lina Ghazali ya. Nah, kalau contribution itu ke cakupan pemecahan. Jadi ruang lingkup, kalau memang metode baru yang kita diterapkan di seluruh, makanya orang-orang yang masuk di buku besar, ini Prof. Benny masih ada peluang gitu. Kan ilmunya dibuktikan, diterapkan. Misalkan saja kita mengerti di industrial engineering cukup mengenal balance scorecard ya. Balance scorecard namanya naik daun karena diterapkan di perusahaan Fortune 500 misalkan saja. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya mudah-mudahan nanti adalah model atau metode atau temuannya Prof. Benny yang bisa masuk di bukunya Body of Knowledge Industrial Engineering. Tapi masuk buku itu perlu waktu. Jadi kalau di referensi Body of Knowledge pasti handbook. Paper berkembang, dikembangkan orang, cirinya sitasnya banyak, dipakai orang masuk jadi handbook. Handbook masuk ke sesuatu model yang common untuk diterapkan. Terima kasih. Ya Prof. Benny ya, kapan-kapan gitu kan masuk di ininya. Ya, terima kasih. Betul Pak. Mau nambahin sedikit aja. Jadi prinsipnya itu kalau buat saya Bu Lina, knowledge is universal, Bu. Universal. Jadi knowledge itu yang di-generate dari paper tadi nggak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga berlaku di seluruh dunia. Nah, supaya bisa berlaku di seluruh dunia, ya harus menggambarkan karakteristik-karakteristik apa yang juga ada di tempat lain, gitu, yang kemungkinan nggak harus seluruhnya ya, tapi mungkin bisa di Vietnam, di India, seperti saya katakan tadi. Nah, itu yang harus difokuskan. Nah, kenapa difokuskan? Karena kalau kita melakukan penelitian, kita kan punya tujuan. Tujuan paper itu apa? Macam-macam tujuan paper itu. Ada conceptual paper, ada paper yang menguji teori, ada paper yang misalnya menemukan teori baru, membandingkan, ya kan? Nah, kalau yang paling sulit ya tentunya menemukan teori baru. Tapi yang paling mudah adalah yang mengaplikasikan teori yang sudah jadi di konteks yang baru, gitu. Nah, konteks yang baru ini harus dijelaskan kenapa kok bisa kita kok tertarik ke sana, justifikasi kita apa, gitu. Apa yang karakteristik yang menarik yang ingin diuji oleh teori tadi yang kalau hanya dibayangkan nggak bisa tahu jawabannya. Betul atau salah ya, kecuali saya uji dulu, baru saya tahu nanti salah betulnya apa, apply tidaknya apa. Gitu. Jadi itu yang harus di emphasize Bu Lina. Maaf Pak, Prof nyambung lagi. Kalau misalnya kita mau minta data misalnya seluruh dunia, misalnya otomotif seluruh dunia, nah itu mencari datanya itu kan setengah mati ya, harus apa masuk asosiasi atau apa bagaimana cara getter questionnaire-nya gitu?
Gitu. Nah, itu yang akan saya bahas berikutnya adalah membandingkan misalnya. Tentunya kalau misalkan Ibu ingin tahu yang di negara lain, ya harus kolaborasi dengan negara lain sehingga bisa dibandingkan. Kalau konteks Indonesia begini, kalau konteks Malaysia begini, ya kan? Kalau konteks Thailand begini, kita cari regional misalnya. Oh, di ASEAN kita bandingkan. Nah, dengan demikian yang tadinya sangat spesifik Indonesia sekarang bisa mulai digeneralisasi ke at least ke level ASEAN. Kolaborasi, Bu. Jadi mesti harus kolaborasi untuk bisa arahnya ke sana. Atau kalau nggak mau kolaborasi, ya harus cari secondary data. Gitu. Dari data sekunder, dari seluruh dunia, data sekunder kita analisa dengan model apa misalnya, ya itu bisa dipublish juga. Kan tidak harus data primer di situ. Kita main data sekunder juga bisa. Yang mau saya sampaikan juga, kata case study, Bu. Hati-hati, ini sering kali kita menggunakan kata studi kasus atau case study itu interchangeably. Jadi case study itu juga sebagai salah satu research method. Dan kalau kita baca case study sebagai research method itu biasanya mereka merefer kepada Yin, kemudian mereka merefer kepada Eisenhardt, kepada Choi. Itu mereka semua punya cantolannya, Bu. Jadi kalau kita ngomong saya menggunakan metode case study harus dicantolkan, harus dicantolkan dikaitkan dengan teori case study itu sendiri. Karena peran case study itu macam-macam. Yang tadinya ditemukan sama Yin maksudnya menceritakan ke perusahaan A begini, perusahaan B begini sampai perusahaan ke-20 begitu. Tapi yang baru-baru, publikasi baru-baru seperti Thomas Choi, dia bilang, case study ada 3 macam loh, ternyata bisa gunanya, bisa menemukan teori dari top down, dari bottom up, dan lain-lain. Nah, itu mungkin kita bisa mencari, mengambil, karena begini, kalau kita menggunakan pendekatan case study, dan datanya juga data kuno, pasti nggak masuk deh. Tapi kalau data kuno, case study-nya ini modelnya baru, nah, itu kemungkinan bisa masuk. Atau sebaliknya, datanya baru, metode lama boleh. Tapi jangan sampai data lama, metode juga lama. Atau metode yang biasa-biasa saja. Susah masuknya itu nanti. Itu, Bu, tambahan saya, Bu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Lina, Pak Prof Wahyudi, dan Prof Beni. Terakhir mungkin Prof, sebelum kita menuju tutupan, terakhir ada pertanyaan dari Bapak Masri Pradipto, ditujukan kepada Prof Beni. Jika ingin menulis dan publishing artikel jurnal secara berkala untuk early researcher, apakah sebaiknya fokus ke satu topik penelitian atau boleh ganti-ganti topik? Good question, Pak. Mungkin ya, ini saya hanya menceritakan diri saya. Kalau saya dulu, saya orangnya oportunistik, Pak. Jadi istilahnya apapun yang bisa menghasilkan, karena saya sudah dari awal, saya ingin menjadi researcher. Dan saya tahu, kalau menjadi researcher, maka publikasinya harus banyak, gitu lah istilahnya. Jadi dulu, sebelum kita punya, karena prinsip saya adalah, ya quantity dulu, baru quality. Gitu. Entah, mungkin sekarang berubah, saya nggak tahu. Saya hanya menyampaikan tips saya sendiri dulu bagaimana. Gitu. Jadi kadangkala apa yang lihat saya baru misalnya begini, ini sekarang ada perang Rusia sama Ukraina. Oh, mohon maaf, bukan saya mendukung itu, tapi ini merupakan suatu trigger untuk melakukan penelitian apa, misalkan menganalisa bagaimana harga minyak, bagaimana resources yang tadinya kita tergantung pada mereka sekarang menjadi terganggu misalnya. Nah, itu kan suatu opportunity buat peneliti. Nah, kalau kita sensitif terhadap hal-hal semacam itu bisa menjadikan bahan tulisan nanti. Nah, tapi ya perlu waktu, betul, Pak. Perlu waktu. Dulu saya juga kadang-kadang juga tergantung pada networking kita. Kalau kita networkingnya belum banyak, ya kita hanya terpaku pada satu itu aja. Gitu. Jadi makin sering kita konferensi, ketemu orang, melihat presentasi orang, membaca jurnal, itu mungkin ide-ide akan keluar lagi nanti. Itu, Pak. Itu kalau tips saya, Pak, ya. Monggo, Prof Yudi, silakan kalau mau ditambahkan. Baik, nambahin sedikit. Ya mirip. Kalau hanya satu, kadang-kadang kan ada pemberi hibah itu mensyaratkan bidang tertentu. Kita tidak punya pengalaman di situ, ya nggak akan dapat. Kira-kira kan seperti itu. Nah, di tahap awal, tetapi platformnya jelas. Platformnya jelas itu apa? Apapun itu segera dikapitalisasi menjadi
termasuk memikirkan H-index, termasuk memikirkan jumlah. Kalau ada kan yang idealis sekali ataukah excuse gitu ya, kenapa kok belum publikasi? Soalnya belum memenuhi syarat Q1. Kalau ditanya lagi, memenuhi syarat Q2? Ya enggak juga kan kira-kira gitu. Akhirnya kita tempatkan pada tempat yang pas. Misalkan saja membimbing anak S1, ya diajari seminar yang terindeks Scopus gitu ya proceedingnya. Membimbing S2 diajari Q1, maaf Q4 setara dengan Q4. Membimbing S3 ya setara dengan Q3 ataupun Q2 gitu ya. Terus roadmap yang cukup besar setara dengan Q1. Itu dari bidang industrial engineering saja tadi body of knowledge-nya ada 14. Kalau belum S3 tentu kan belum kelihatan minat besarnya ada di mana. Kalau sudah S3 semestinya sudah kelihatan minat besarnya, tetapi sudah harus bisa interdisipliner tadi. Jadi sama. Kalau S1 fokus sama karena sudah harus bisa menghubungkan misalkan saja supply chain dengan safety, dengan quality engineering dan sebagainya. Kami yang di disertasi ini, misalkan saja mahasiswa S3 ini, kita minta untuk mengembalikan itu sampai ke body of knowledge industrial engineering tadi, pengembangannya seperti apa. Artinya apa? Kalau dia bisa mengerti semua cakupan yang ada di body of knowledge industrial engineering, banyak sekali. Tadi saya lihat Prof. Benny misalkan saja Profesor Sustainable Supply Chain, tapi juga membuat state of the art di Six Sigma. Kalau di body of knowledge itu urusan quality engineering. Tidak ada masalah, kira-kira kan seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Wahyudi dan Prof. Benny. Kita beralih ke acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber. Ya, mungkin nanti langsung Bu Rina, mungkin bisa langsung menyerahkan secara simbolis, Bu Rina, mewakili Korwil. Sebentar. Terima kasih banyak ini Prof. Benny. Oke, sudah terlihat ya mungkin Bapak Ibu. Ya. Terima kasih banyak Prof. Wahyudi atas kesediaannya sebagai narasumber webinar tips and trik penulisan artikel untuk publikasi ilmiah Q1. Ya, semoga bisa menambah nih minat kita ya untuk menembus jurnal Q1. Ya, Prof. Wahyudi ini udah punya 184 dokumen yang terindeks di H-index Scopus dan sudah 11 ya H-index Scopusnya. Ya, luar biasa ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya kepada Prof. Benny ya Ibu, sebentar. Sebentar. Oke. Monggo Bu Rina. Ya, terima kasih banyak Prof. Benny Cahyono atas kesediaannya memberikan narasumber nih jauh-jauh dari Inggris ya tentang tips and trik penulisan artikel untuk publikasi ilmiah Q1. Yang Prof. Benny juga H-index Scopusnya udah 18 ya. Sangat menginspirasi, masih sering berbagi ilmu dengan kita yang di Indonesia walaupun dari Inggris. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Rina. Terakhir kita foto bersama sesi terakhir ya. Tadi khawatirnya masih ada yang belum kita dokumentasikan. Monggo Bapak Ibu kalau mau dibuka kameranya sebelum kita tutup sekaligus karena sudah menjelang pukul 16.30. Di slide pertama dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Slide kedua. Oke. Berikutnya slide ketiga terakhir.
Slide ketiga agak sepi ya. Oke, sudah. Bapak Ibu, terakhir disilahkan ditutup langsung mungkin oleh Ibu Wakil Ketua BKSDI Korwil DKI Jakarta yang terhormat Ibu Dr. Rina Fitriana MM. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita terima kasih banyak untuk Prof. Beni Cahyono dari Convente University ya dengan H-Index Scopus 18 dan Profesor Dr. Wahyudi Sutopo dari Universitas 11 Maret ya dengan H-Index Scopus 11. Ini telah men-sharing ilmu ya, banyak ilmu dan pengalamannya ya pada acara BKSDI Korwil DKI Jakarta dengan tips and trik penulisan artikel untuk publikasi ilmiah Q1. Ya, terima kasih banyak kepada seluruh panitia dan seluruh peserta yang telah hadir dan terus memberikan banyak pertanyaan ya. Nah, semoga acara hari ini dapat bermanfaat ya dan kemudian juga kita bisa menambah ya keinginan kita untuk menembus jurnal Q1 gitu ya. Kadang-kadang memang kita suka ragu ya, termasuk saya sendiri suka ragu kalau ingin menulis jurnal di Q1 itu takut ditolak gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa lebih berani lagi gitu ya, karena juga jadi syarat ya untuk naik ke jenjang akademik berikutnya ya. Sekarang kalau mau naik ke lektor kepala, apalagi guru besar itu dituntut ya ada jurnal internasional yang terindeks ya. Oh, jadi syarat juga buat BKD kita ya, sebagai dosen itu ada syarat khususnya juga. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Rina. Selesai sudah rangkaian acara kegiatan rutin BKSDI Korwil DKI Jakarta di webinar tips and trik penulisan artikel untuk publikasi ilmiah Q1. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kami dari BKSDI Korwil Jakarta mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, terima kasih banyak sebesar-besarnya lagi ya kepada Prof. Wahyudi Sutopo dan Prof. Beni Cahyono dan juga kepada Bapak Ibu peserta dan rekan-rekan panitia dari BKSDI Korwil DKI Jakarta yang sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama sharing dan belajar untuk bagaimana tembus di jurnal di publikasi ilmiah Q1. Saya atas nama pembawa acara dan segenap panitia mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Beni. Selamat sore. Terima Beni. Terima kasih Prof. Recording stop.